Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita, hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau. Orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku, adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan, akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman, itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel kerajaan utara. Bukan Rusia, it's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati, amin. Selamat pagi, oke. Mari saya undang semuanya untuk berdiri. Saya ucapkan selamat datang di kebaktian kita pada pagi hari ini. Juga bagi Anda yang nonton online, selamat bergabung di ibadah rock pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau tunduk berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kebaikan-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami, baik yang kelihatan maupun gak kelihatan Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Walaupun keadaan kami saat ini mungkin gak menyenangkan Tuhan, tetapi kami tetap mau mempunyai iman kepadamu Tuhan. Berpegang teguh kepada iman dan janji-janji-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus, kami mau pada pagi hari ini mengambil waktu untuk memfokuskan pikiran kami dan hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya saat kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengambil alih semua beban dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan mengambil alih beban itu, dan kami mau serahkan semuanya di bawah kaki-Mu, karena Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Engkau adalah pencipta alam semesta Tuhan. Engkau lebih besar dari semua beban-beban kami. Dan pagi hari ini kami cuma mau fokuskan pikiran, hati, diri kami untuk memuji, memuliakan, meninggikan, dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Blessed be your name. Berpujilah nama-Mu Tuhan. bersukacita pada hari ini? Ya, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah apa yang terjadi di luar sana, tapi kita mau tetap bersukacita, bersyukur selalu pada Tuhan. Amin. Mari kita give thanks to the Lord. Thank you Lord.
Sebelum Anda duduk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan juga, mari kita memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berarti buat kami Tuhan. Tahun ini membawa banyak pengalaman Tuhan yang gak kami duga, yang kami gak bisa mengerti juga Tuhan. Apa yang terjadi di tahun ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, walaupun gak kelihatan menyenangkan Tuhan, dengan adanya COVID, dengan adanya perekonomian yang naik turun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Rencana kekalmu itu sudah Engkau tulis Tuhan, bahkan sebelum kami dilahirkan Tuhan. Kami percaya walaupun saat ini dunia kelihatan suram, tetapi kami percaya akan ada sinar terang-Mu ya Bapa di ujungnya nanti Tuhan. Dan kami mau berpegang teguh ya Bapa kepada rencana-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami ini Tuhan, kami ada di sini itu karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Kami gak mungkin ada sampai sekarang ini Tuhan tanpa kasih karunia-Mu Yesus. Karena itu Tuhan, biarkan pujian yang akan kami naikkan sebentar lagi Tuhan dapat menjadi doa kami, ucapan syukur kami, dan biarkan pujian ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sekali lagi kau hiasi Yes, you are good, Jesus. Mari jemaat angkat tanganmu. Kita mau
menaikkan pujian ini dari hati kita. Resapi liriknya. Jadikan lirik ini sebagai doamu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, ketika kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Kami yang terkadang tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Kami yang sering melupakan Engkau Tuhan, tetapi Engkau masih begitu mengasihi kami. Engkau masih terus pursue us, Engkau masih terus mengejar kami Tuhan. Engkau masih terus mencoba Tuhan, selalu membalikan kami kepada Engkau Tuhan. Dengan begitu banyaknya berkat yang kami terima dari-Mu, dari begitu banyak hal yang kami punya dalam kehidupan kami, seringkali kami lupa Sang Pemberi berkat tersebut. Seringkali kami lebih menikmati berkat yang kami terima, seringkali kami lebih menikmati segala hal yang kami punya dibandingkan dengan sumber pemberi dari semua itu. Terima kasih Tuhan kalau kemurahan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih menuntun langkah kami pada saat sampai hari ini. Kami mengucap syukur kasih karunia dan anugerah-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur setiap hari demi hari Tuhan. Setiap hari demi hari Engkau tidak pernah menyerah akan kami Tuhan. Engkau terus memproses kehidupan kami. Semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Engkau terus proses karakter kami. Engkau terus proses segala sesuatu dalam hidup kami. Supaya setiap hari kami
serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini, maupun bagi yang bergabung dan beribadah bersama melalui online. Setiap kami berkumpul Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kami sudah merasakannya dalam 4 bulan terakhir, dalam 5 bulan terakhir, di mana kami tidak bisa berkumpul. Terkadang kami mengatakan bahwa nanti lain kali kami masih ada lain waktu, masih ada kesempatan. Tapi sejujurnya tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi nanti 1 jam, 2 jam ke depan. Ingatkan setiap kami bahwa hidup ini adalah anugerah dan hadiah yang Kau berikan. Ingatkan setiap kami bahwa hidup yang kami terima ini, kami ingin gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan pujian dan korban persembahan kepada Tuhan. Kami ingin gunakan hidup kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. What comes to mind when you think of church? A building? Some rules to follow? Free coffee and donuts? The Bible says the church is more like a body. Every person is a part, and every part matters because every body builds the body. And as that body, we can do greater things than we could ever do on our own. We can reach farther. We can love bigger. We can do more in our world. That is the beauty of the church. It's all of us together. Oke, selamat pagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Saya menyapa semua dari Anda yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online, baik melalui YouTube maupun melalui Facebook. Selamat bergabung, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas hanya di dalam ruangan ini, tetapi buat semua Anda, kuasa Tuhan tersedia buat Anda yang menyaksikan ini. Senang bertemu dengan Anda. Kalau kita nggak pernah bertemu sebelumnya, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menjadi gembala dari gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Dan kalau Anda pertama kali hadir di sini setelah berapa lama ya, kita ya 4 bulan, 5 bulan gedung gereja itu tutup, saya mengucapkan selamat datang dan senang sekali bisa bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Minggu lalu juga kita merayakan Labor Day Weekend, banyak dari Anda yang berpergian. Saya berdoa mudah-mudahan Anda mendapatkan istirahat. Kalau seperti handphone, mudah-mudahan Anda di-charge, saudara, sehingga Anda bisa mendapatkan tenaga Anda kembali. Kita sudah membicarakan beberapa minggu yang lalu betapa pentingnya istirahat itu dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara, dan beberapa minggu ke depan, kita akan memulai serial khotbah yang saya beri judul Why Church? Why Church? Kenapa kita bergereja? Kenapa kita pakai gereja-gerejaan? Kenapa kita perlu menjadi bagian dari gereja? Kenapa kita berkumpul sebagai gereja Tuhan, saudara, dan beribadah bersama-sama? Kenapa? Apa alasannya? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara, saya ingin memulai dengan ini. Banyak dari Anda yang mengakui bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang something, saudara. Ya kan, kalau saya bilang tahun 2020, Anda silakan isi dengan titik-titik. Kira-kira kata apa yang Anda akan isi tahun 2020? Mungkin buat Anda yang nonton online, di comment section Anda katakan tahun 2020 adalah tahun yang apa, yang seperti apa, kata apa yang Anda gunakan. Bagaimana dengan Anda yang ada di ruangan ini? Tahun 2020, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang apa lagi, saudara? Menakutkan, saudara. Tahun apa lagi? Ada yang bisa mendescribe atau menggambarkan tahun 2020? Memprihatinkan, saudara. Ada lagi tahun 2020, saudara? Ya kan, tahun yang menarik, saudara, mungkin. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tahun ini.
Saya cuma saya cuma mau ingatkan berita tidak baiknya saudara. Tahun 2020 masih sisa sekitar 4 bulan saudara. Terkadang kita pikir ya udah cukuplah tahun ini, semua yang terjadi sudah terjadi. Kita pikir nggak akan ada yang terjadi lagi. Tiba-tiba boom kita dengar sesuatu. Oh my goodness, tahun 2020. Sesuatu terjadi lagi saudara. Ada begitu banyak perubahan dari cara Anda menjalani hidup sehari-hari. Dari cara Anda bekerja, dari cara anak-anak kita sekolah. Dari cara kita beraktivitas saudara. Teman saya Hansel baru cerita beberapa bulan lalu actually. Dia bilang bahwa perusahaannya memutuskan untuk dia bekerja, dia dan orang-orang di departemennya at least, untuk bekerja di rumah sampai tahun 2021, saudara. Dan beberapa minggu lalu dia cerita juga di perusahaannya berencana untuk menjual salah satu gedung yang mereka punya. Karena kalau orang kerja dari rumah ya mereka udah gak butuh gedung lagi, saudara. Dan perusahaan-perusahaan lainnya juga, saudara, saya baca tentang Facebook. Facebook katanya mereka mulai memikirkan, loh kalau employee bisa kerja dari rumah, ngapain mereka harus datang ke tempat kerja. Tapi ada perusahaan yang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Mereka justru berpikir kita nggak sabar untuk kembali ke kantor. Kenapa? Karena yang kita kangenin itu adalah interaksi satu dengan yang lain. Komunikasi ketika kita bertemu satu dengan yang lain, saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam 3, 4 bulan, 5 bulan terakhir, kita mungkin menemukan sesuatu tentang diri kita yang kita nggak tahu sebelumnya. Kita mengenali diri kita yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu, saudara. Mungkin ada dari Anda yang kalau memungkinkan lebih suka bekerja di rumah. Nana bilang katanya, saya baru ngerasain enaknya kerja di rumah karena saya bisa lihat anak-anak ada di sekeliling saya, dia bilang gitu. Tapi saya bicara sama teman-teman juga yang bergereja di tempat ini, dia bilang, saya justru nggak suka kerja di rumah. Kenapa? Karena kalau dia kangen pagi-pagi siap-siap, nyupir, commute ke tempat kerja, saudara. Dan kalau dulu, saudara, dia bilang gini, saya nggak sukanya kerja di rumah adalah gini, kalau saya pergi ke kantor, begitu pekerjaan selesai, saya pulang, saya meninggalkan pekerjaan saya. Tapi kalau kerja di rumah, kita melangkah 2 langkah, itu udah tempat kerja kita, komputer kita, saudara. Ya kan? Jadi sepertinya kerja, hal-hal di dalam rumah, nyampur semua, saudara. Nah, sekali lagi, dengan segala sesuatu yang terjadi, baik dalam kehidupan Anda, maupun yang terjadi di dunia di sekeliling kita. Dengan semua perubahan yang terjadi, dalam dunia kita dan dalam kehidupan kita, pertanyaannya hari ini dan beberapa minggu ke depan adalah ini, saudara. Apakah gereja masih ada tempat di dalam kehidupan kita? Apakah gereja masih mempunyai tempat di dalam kehidupan kita, saudara? Biasanya kalau kita melalui masa-masa sukar, itu memforsir kita, memaksa kita untuk memikirkan prioritas-prioritas yang benar dalam hidup kita. Anda kan tahu sendiri bahwa beberapa hari yang lalu kita baru merayakan 9/11, saudara, September 11, di mana ada pesawat menubruk gedung WTC. Saya banyak baca berita atau artikel tentang 9/11, katanya hari Minggu setelah kejadian itu, gereja itu penuh, saudara. Di mana-mana penuh. Karena orang mulai memikirkan kembali prioritas kehidupan mereka. Karena orang mulai memikirkan sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini apa ya? Apa ya yang seharusnya menjadi prioritas? Demikian juga setelah kita melalui masa-masa yang sukar ini dalam 4-5 bulan terakhir. Bahkan beberapa dari kita mengenal seseorang yang kehilangan hidupnya, mengenal seseorang yang meninggal karena virus COVID. Dan kita mulai menyadari waktu itu ternyata singkat ya. Hidup itu ternyata nggak tahu ya kapan diambil dari kita. Nah, begitu ada kejadian-kejadian yang signifikan, itu selalu memaksa kita untuk merevaluasi hidup kita. Kita mengevaluasi ulang. Sebenarnya yang penting itu apa ya? Waktu itu saya gunakan untuk apa ya? Nah, pertanyaannya gini, saudara.
Ketika Anda mencoba memikirkan prioritas Anda, coba mengevaluasi kehidupan Anda, kira-kira gereja ini ada di mana dalam prioritas Anda? Kira-kira gereja ini ada di daftar yang keberapa dalam daftar prioritas Anda? Pertanyaannya gitu, saudara. Makanya ini menurut saya waktu yang sangat tepat dalam beberapa minggu ke depan untuk kita diingatkan kembali. Buat apa sih kita pergi ke gereja, menjadi bagian dari gereja? Apa sih peranan gereja dalam hidup kita? Apa sih purpose atau tujuan dari gereja? Kenapa kita pakai gereja-gerejaan? Kenapa kita butuh menjadi bagian dari gereja dalam kehidupan kita? Saudara, sebelum tahun 2020, statistik di negara ini, cuma di negara ini, saudara, bukan di dunia, 120 juta orang lebih, 120 juta orang lebih, setiap hari Minggu pagi, mereka beribadah. Mereka menjadi bagian dalam ibadah gereja. 120 juta orang lebih. Kalau Anda gabungin dengan penonton olahraga, sepak bola, football, Anda bandingin dengan penonton konser, digabungin semuanya, masih jauh dalam mencapai 120 juta. Bayangin saudara, 120 juta orang lebih bangun minggu pagi, pertanyaannya ngapain? Benar gak sih saudara? It's okay nanya dong, ngapain kita bangun pagi? Karena ada begitu banyak pilihan. Hari Minggu pagi, apalagi kalau nanti udara mulai dingin, enakan tidur, enakan nonton TV, ada begitu banyak acara olahraga. Hari ini adalah hari pertama, game pertama dari Philadelphia Eagles. Yes, go Eagles, Pak Robert, ada kostumnya. Ada begitu banyak pilihan di Minggu pagi, ngapain kita datang ke gereja, saudara? Dan bukan itu aja saudara, 100 juta orang lebih bukan hanya datang, tapi mereka memberikan waktu mereka untuk melayani, memberikan tenaga mereka, memberikan talenta mereka, memberikan uang mereka untuk dikontribusi ke gereja lokal. Ya kan? Bagi yang punya anak, pagi-pagi kita harus nyeret anak kita supaya pergi ke gereja. Kalau saya lagi berkunjung ke gereja-gereja rock yang di state lain, jemaat mereka kalau mau pergi ke gereja beribadah, mereka harus nyupir sekitar 40-45 menit. Saudara. Kenapa kita melakukan semuanya ini? Tapi di tahun 2020, di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, ada sebuah perusahaan yang khusus melakukan survei dan research, namanya perusahaan Barna. Mereka menemukan gini, saudara, jadi selama gedung gereja tutup, gereja-gereja pada online service, ibadah online, ada 3 tipe katanya. Ada 3 tipe orang-orang yang bergereja, orang-orang Kristen. Tipe yang pertama, mereka nonton ibadah online gereja mereka sendiri. Tipe yang kedua, mereka nonton ibadah online gereja orang lain. Tipe yang ketiga, mereka enggak beribadah sama sekali. Tapi baru-baru ini ditemukan 1 dari 3 orang stop berhenti bergereja. 1 dari 3 orang stop berhenti. Mereka nggak nonton ibadah online gerejanya sendiri, nggak nonton gereja orang lain, pokoknya nggak ngapa-ngapain, saudara. 1 dari 3 orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi, saudara, kenapa kita melakukan semuanya itu di minggu pagi? Saya cerita sedikit. Waktu awal-awal kita tutup gedung gereja kita, ibadah kita, saudara. Saya sebenarnya sangat excited karena sesuatu yang kreatif akan kita lakukan, sesuatu yang baru akan kita lakukan. Ya kan, itu memforsir, memaksa kita untuk kreatif. Tapi setelah jalan 2-3 bulan, saudara, kita mulai kecapean. Kenapa? Karena yang melayani itu-itu aja, saudara. Orangnya itu-itu aja. Anda pun kalau Anda nonton ibadah online, Anda lihat yang melayani orangnya itu-itu aja, saudara. Dan ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan. The post-production, edit video, edit foto, taruh. Kalau Anda lihat ayat Alkitab di bawah screen Anda, itu juga harus dibuat satu-satu, saudara.
Pokoknya ada begitu banyak kerjaan yang harus dilakukan. Edit kamera, edit musik, edit suara, saudara. Saya ingat satu malam, beberapa teman yang memang melayani ini, kita ngobrol-ngobrol di WA, saudara. Kita ngobrol-ngobrol, terus habis itu, ini minggu malam nih, saudara. Kita lihat YouTube, dan kita cuma ada satu orang yang view YouTube video kita. Dan beberapa dari kita secara terbuka, secara jujur kita bilang, aduh gila lemes banget ya. Kita capek-capek, gitu, tapi yang nonton cuma satu, apa bener, apa akurat, dia bilang gitu. Akhirnya kita sempat mikir, well, mungkin bukan mereka, tapi saya at least mikir, udahlah gak usah capek-capek edit, dibikin bagus. Udah pakai telepon aja dipencet record gitu, ya udah kita rekam pakai gitu aja. Ya kan? Tapi untungnya teman-teman semua tetap komitmen untuk memberikan yang excellent, untuk memberikan yang terbaik, saudara. Jadi kita nggak jadi melakukan itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa saudara kita bergereja? Apakah gereja masih penting? Kalau iya, kenapa penting saudara? Saudara, serial khotbah ini saya nggak punya tujuan untuk membawa semua orang yang masih di rumah untuk kembali ke gedung. Bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah ini saudara. Yang tadi saya bilang. Coba kita mengevaluasi kembali. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita beribadah? Coba kita pikir-pikir lagi saudara. Kita mengevaluasi, kenapa ya saya bukan saja harus menjadi bagian dari gereja, tapi saya juga harus involve, saya juga harus ikut melayani, saya datang bukan cuma absen doang. Oh hari Minggu saya ke gereja, cek absen gitu saudara. Bukan cuma hadir mengisi absensi, tetapi tertanam, mengambil bagian, dan benar-benar percaya. Ketika kita menjadi bagian dari sebuah gereja, kita ini ada di dalam bagian atau sebuah tim dari tim misinya Tuhan untuk dunia ini. Saya ulangi saudara, percaya bahwa ketika kita menjadi bagian dari gereja, kita ini adalah bagian dari sebuah pergerakan dari misi Tuhan di dalam dunia ini. Itu tujuan saya melakukan seri khotbah ini, supaya kita semua mengevaluasi kembali. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita menjadi bagian dari gereja? Suatu hari, Yesus sedang berjalan sama murid-muridnya. Saya bacain nama Anda ceritanya deh. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus lagi berjalan sama murid-muridnya di sebuah daerah, saya nggak tahu, mungkin mereka lagi ngomongin kenapa daerah ini kok punya dua nama, Kaisarea Filipi. Ya kan mungkin mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Yesus tanya sama murid-muridnya, orang-orang bilang, aku ini siapa sih? What's the word on the street about me? Lalu murid-muridnya bilang gini, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Murid-muridnya bilang gini, di dalam sejarah Israel ada nabi-nabi besar yang namanya terkenal. Orang-orang pikir bahwa Yesus ada reinkarnasi dari salah satu nabi besar tersebut. Akhirnya Yesus bilang gini, oke, itu kan kata orang, ya kan? Lalu dia menoleh ke murid-muridnya, saudara. Ini murid-muridnya yang berjalan bersama Yesus kemanapun dia pergi. Ini murid-muridnya yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang Yesus lakukan. Siapa Yesus? Makanya dia menoleh ke murid-muridnya dan dia bilang, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oke, orang-orang kan bilang tadi saya nabi ini, nabi itu, nabi ini. Tapi kalian, murid-muridku yang terdekat, menurut kalian, aku ini siapa? Terus salah seorang dari murid Yesus namanya Petrus. Dia jawab gini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah juru selamat Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Tuhan. Lalu inilah respon Yesus, kata Yesus kepadanya, kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus.
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa saudara? Melainkan Bapakku di surga yang menyatakan itu. Yesus bilang gini sama Petrus, Petrus, jawaban yang baru saja kamu katakan, jawaban yang kamu dapat itu bukan berasal dari kamu sendiri. Itu bukan datang dari pemikiranmu sendiri, itu bukan datang dari kepintaran kamu, pengetahuan kamu sendiri. Tapi itu dinyatakan oleh Bapakku di surga. Jawaban yang kamu barusan dapat, itu dikasih, diwahyukan oleh Bapa di surga. Nah, di akhir khotbah hari ini, saya ingin kembali saudara ke ayat ini. Tapi saya lanjutkan ceritanya terlebih dahulu. Dan Yesus bilang gini, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa Inggrisnya, on this rock I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Nah, kata jemaat, saudara, di sini ini berasal dari kata Yunani eklesia. Eklesia artinya jemaat, gereja, perkumpulan atau sekelompok orang, saudara. Itulah artinya dalam bahasa Yunani, perkumpulan atau sekelompok orang. Anda pernah ingat Yesus bilang gini, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di atas namaku, dalam namaku, maka aku akan ada di sana, aku hadir. Anda masih ingat Yesus bilang gitu? Ya. Jadi di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ya kan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau cuma ngumpul doang namanya arisan, saudara. Ya kan? Makanya dia bilang di dalam namaku 2-3 orang berkumpul, aku hadir di sana. Jadi gini, setiap kali kita berkumpul, saudara, Minggu pagi beribadah, life group, Anda di sekolah buat yang lagi sekolah, di tempat kerja di mana Anda berdoa bersama, di rumah-rumah, di coffee shop, saudara, di tempat minum bubble tea, saudara, di mana Anda berkumpul di dalam nama Yesus, itulah eklesia. Itulah gereja Tuhan, saudara. Termasuk ketika kita berkumpul minggu pagi ini. Nah, ayat itu selanjutnya berkata seperti ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Anda bantu saya baca 1, 2, 3. Dan sekali lagi ya saudara. 1, 2, 3. Dan alam maut dan alam maut. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan, enggak ada sesuatu yang bisa membinasakan, enggak ada sesuatu yang bisa mengambil gereja, saudara. Alam maut tidak akan termasuk alam. Check 1, 2. Bahasa Inggrisnya adalah ini saudara. The gates of hell will not prevail. Alam kematian, alam neraka sekalipun gak akan bisa menghancurkan yang namanya gereja. Artinya gini, generasi ke generasi, orang datang dan pergi, orang hidup dan mati, orang datang dan pergi, dunia boleh berubah-berubah saudara. Tapi gereja akan selalu ada. Gereja nggak akan kemana-mana, saudara. Karena alam maut sekalipun tidak akan bisa mengalahkan gereja. Alam maut tidak ada yang bisa mengalahkan gereja, saudara. Siapapun yang meninggal, pendeta-pendeta yang terkenal, hamba-hamba Tuhan besar, pahlawan-pahlawan iman, siapapun yang meninggal, tidak akan ada yang bisa menguasai eklesia. Gereja Tuhan. Mungkin saya mau bikin sesuatu yang lebih relevan hari ini. Mau ada coronavirus, mau nggak ada coronavirus, mau karantina, nggak karantina, mau di lockdown atau enggak. Gereja mungkin gedungnya tutup saudara, tapi gereja tidak pernah tutup. Gereja akan selalu buka karena gereja adalah Anda, gereja adalah saya, gereja adalah perkumpulan ini saudara. Sekumpulan orang-orang percaya.
Mau ada banyak gereja yang bubar, banyak gereja yang tutup, banyak gereja yang korupsi, banyak gereja yang hilang, saudara. Janji Tuhan akan ada gereja-gereja baru yang lahir. Karena alam maut sekalipun tidak akan bisa menguasainya, saudara. Inti dari semua yang saya ingin katakan kepada Anda adalah ini, saudara. Gereja, Anda dan saya, eklesia, sekelompok orang percaya, itu adalah rencana Tuhan yang kekal. The church is God's eternal plan. Tuhan punya agenda, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya sesuatu, just press any button, it's fine. Tuhan punya agenda, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya misi, Tuhan punya hal-hal yang dia ingin selesaikan di dunia ini. Bagaimana cara dia menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan? Dia memakai gerejanya. Siapa gerejanya? Itu adalah Anda dan saya, saudara. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali kita berkumpul, dimanapun, termasuk ibadah minggu pagi ini, kita seharusnya tidak melakukannya secara kasual, secara biasa-biasa saja, saudara. Kalau sempat ya sempat, kalau nggak sempat ya udah, saudara. Ini merupakan suatu kehormatan. Ini setiap kali kita melakukan ini masuk dalam rencana Tuhan. Ini masuk dalam misinya Tuhan, saudara. Seorang pastor yang bernama Rick Warren di bukunya The Purpose of Driven Life, dia bilang begini, dia ngomongnya secara langsung, saudara, straightforward. Dia bilang gini, the person who say I don't need the church is either arrogant or ignorant. Dia bilang orang yang adalah pengikut Yesus, tentu saja ini diarahkan kepada pengikut Yesus, saudara, yang berkata bahwa saya nggak butuh menjadi bagian dari sebuah gereja lokal, itu orang itu antara dia sombong atau dia orang yang nggak mau tahu, dia orang yang bodoh amat, saudara. Karena sangat nggak mungkin kita bisa menjadi pengikut Yesus tanpa menjadi bagian dari gerejanya. Boleh saya buktikan kepada Anda? Alkitab memberikan gambaran bahwa gereja Tuhan itu, dia bilang gini di Efesus 5 kalau nggak salah. Kristus begitu mengasihi gerejanya, bahkan dia rela mati untuk gerejanya. Anda pernah mendengar itu? Di Efesus 5 ketika biasanya mungkin Anda dengar di pernikahan. Kalau nggak salah suami-suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya. Bahkan dia rela mati untuk gerejanya. Saya berikan kepada Anda bukti lain. Firman Tuhan bilang gini di Alkitab. Bahwa gereja adalah mempelainya Kristus. Saudara. Gereja adalah mempelainya Kristus. Bayangin ada orang-orang datang, para suami di sini. Bayangin ada teman Anda datang begini. Saya mau berteman sama kamu, saya suka sama kamu, tapi saya nggak suka sama istri kamu. Apa respon Anda? Para suami. Bayangin ada orang yang berkata seperti itu, saya nggak suka mempelai, saya nggak suka istri kamu. Gambaran lain yang firman Tuhan bilang, gereja itu adalah tubuh Kristus, saudara. Bayangin ada orang bilang gini, saya suka sama kamu, tapi saya menolak tubuhmu. Saya mencintai kamu, tapi saya nggak suka sama tubuhmu. Bisa orang bilang seperti itu, saudara? Makanya sangat nggak mungkin buat kita menjadi pengikut Yesus yang baik tanpa menjadi bagian dari gereja Tuhan. Kenapa Anda dan saya menjadi bagian dari gerejanya? Karena gereja adalah rencana Tuhan yang kekal, saudara. Kalau Anda ingin tahu aktivitas Tuhan di dunia ini, kalau Anda ingin tahu Tuhan ini lagi ngapain ya akhir-akhir ini, Anda bisa mengetahuinya, Anda dan saya bisa mengetahuinya kalau Anda menjadi bagian dari gereja Tuhan.
Anda bisa mengetahui aktivitas Tuhan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini di dunia ini. Ketika Anda terhubung dengan tubuhnya Tuhan, tubuh Kristus, saudara. Sebab gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. God eternal plan. Siapa yang setuju di sini kalau rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita? Ya? Rencana Anda dan rencana saya kita bisa ganti-ganti rencana, benar saudara? Ya kan? Kita berubah pikiran, kita berubah komitmen. Anda dan saya bisa, saya di awal tahun 2020 saya masih ingat saya berdiri di hadapan Anda, saya bilang, aduh saya mau kurangin berat badan 20 pound. Ya kan? Saya pikir gini, aduh kalau saya udah janji di depan orang ya malu dong kalau nggak ditepatin. Tahu-taunya selama karantina saudara naik 15 pound saudara. Saya salahin COVID-19, bukan salah saya. Saudara. Rencana kita berubah-berubah. Tapi kalau Tuhan udah punya rencana, kalau Tuhan udah punya tujuan, kalau Tuhan udah punya purpose saudara. Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan genapi, Tuhan akan lakukan saudara. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi. Tahukah Anda sebelum fondasi dunia ini diciptakan, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah punya rencana bahwa dia akan mengirimkan anaknya Yesus ke dunia ini untuk membayar dosa Anda dan dosa saya. Dan Tuhan sebelum fondasi dunia ini dijadikan, Tuhan sudah punya rencana. Dia akan memakai gerejanya untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin, saudara? Jadi seberapa penting sih gereja? Seberapa penting sih, apa sih peran gereja? Apa sih gunanya gereja dalam kehidupan kita? Jawabannya sangat-sangat penting, saudara. Karena setiap kali kita menjadi bagian dari gereja Tuhan, kita ada di dalam misi dan panggilannya Tuhan. Karena gereja, the church, is God's eternal plan. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal, saudara. Saya ingin tutup dengan ini. Anda masih ingat tadi yang ayat yang tadi saya bilang saya ingin pakai untuk penutup khotbah ini, saudara? Yesus tanya, menurut kalian aku ini siapa? Lalu Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus ngomong sama Petrus gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, kata menyatakan di sini, saudara, menyatakan bahasa Inggrisnya reveal, saudara. Itu berasal dari kata Yunani apokalupto. Apokalupto. Ini di bahasa Inggris, ini dipakai apocalypse, saudara. Apocalypse. Apokalupto artinya dinyatakan. Kitab terakhir dalam Alkitab Anda adalah kitab apa, saudara? Bantu saya. Kitab Wahyu. Itu adalah the book of Apokalupto. Buku Wahyu, saudara. The Apokalupto of John. Yaitu ketika Tuhan mewahyukan sesuatu kepada Yohanes. Karena kitab Wahyu yang tulis Yohanes. Nah, nggak tahu Anda dan kita, saudara, kita hobinya gini. Kalau kita udah dengar kitab Wahyu, kita langsung mikir ke dragon, naga gitu, saudara. Ya kan, akhir zaman, dunia mau kiamat, monster, saudara. Bahkan kalau Anda lihat film yang judulnya Apocalypse, itu biasanya tentang zombie, saudara. Bahkan kemarin waktu awal-awal COVID, di bulan Maret kemarin, kita berpikir, apakah dunia akan kiamat nih? Apakah ini nih akhir zaman nih? Tapi sebenarnya sekali lagi saudara, apocalypse atau apokalupto dinyatakan, diwahyukan, itu mempunyai arti seperti ini. Satu hari Anda biasa-biasa aja. Tiba-tiba besok semuanya berubah, saudara. Kayak dinyatakan, saudara, diberitahu kepada Anda. Sebenarnya pengertiannya nggak rumit, saudara. Gini, sebelumnya seperti mata Anda ditutup, sebelumnya sesuatu itu tersembunyi. Tapi ketika Tuhan menyatakan, mewahyukannya kepada kita, sekarang kita jadi melek, sekarang kita jadi tahu, saudara. Tadi tiba-tiba mata kita yang tertutup menjadi terbuka. Itulah apokalupto.
Jadi waktu Yesus bilang sama Petrus, Petrus, bukan kamu yang apokalipto jawaban itu, bukan kamu yang mendapatkan jawaban itu bahwa aku adalah Tuhan. Tetapi Bapakku di surga yang memberikan pernyataan itu kepadamu. Yang Yesus maksud gini saudara, kemarin Petrus, dunia kamu biasa-biasa saja. Tapi sekarang setelah kamu tahu siapa aku, seharusnya semua berubah dalam hidup kamu. Itulah yang dimaksud Yesus, saudara. Kemarin Petrus, cara kamu lihat dunia, cara kamu hidup, cara kamu melihat sesuatu, itu berbeda. Hari ini setelah kamu tahu, setelah kamu dinyatakan, setelah kamu diwahyukan oleh Tuhan, seharusnya hidup kamu berubah. Nah, saudara, pernyataan Yesus yang dia katakan kepada Petrus itu bukan hanya untuk Petrus, tapi itu adalah gambaran Anda dan saya, gereja Tuhan. Kenapa? Suatu waktu dulu, once upon a time, kita nggak kenal siapa Yesus. Tapi setelah Tuhan nyatakan kepada kita, setelah hari ini kita tahu, kita kenal siapa Yesus, seharusnya hidup kita berubah, saudara. Kenapa? Karena dulu kita tertidur, sekarang kita sudah bangun. Dulu kita mati, sekarang kita sudah hidup kembali, lahir baru. Sebelum kita mengenal Yesus, kita cara hidup kita seperti ini, kita melihat dunia ini seperti ini. Tapi begitu kita mengenal Yesus, seharusnya cara kita melihat dunia berubah. Seharusnya cara kita menjalani hidup kita berubah. Seharusnya cara kita menggunakan waktu kita berubah. Seharusnya cara kita menjalankan hubungan berubah, saudara. Cara kita berpacaran berubah, cara kita berkeluarga berubah. Tujuan hidup Anda dan saya semuanya seharusnya berubah setelah kita kenal siapa Yesus. Anda dan saya seharusnya bukan orang yang sama lagi, saudara. Kita menjadi suami yang berbeda, kita menjadi istri yang berbeda, kita menjadi orang tua yang berbeda, kita menjadi kakak atau adik yang berbeda, saudara. Kita menjadi karyawan yang berbeda setelah kita mengenal siapa Yesus. Bahkan ketika Anda menoleh ke kehidupan Anda yang masa lalu, sebelum Anda mengenal Kristus, Anda seharusnya berkata, saya nggak pernah mau kembali kepada kehidupan tersebut. Saya nggak mau kembali hidup seperti dulu. Itulah yang seharusnya terjadi kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dulu kita nggak tahu siapa Yesus, tapi hari ini sudah dinyatakan kepada kita siapa Yesus. Inilah gambaran Anda dan saya, kita adalah sekelompok orang-orang yang Tuhan sudah nyatakan dirinya kepada kita. Yang Tuhan sudah beritahu kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Juru Selamat. Dan setiap kali kita berkumpul sebagai gereja Tuhan, kita merayakan hal itu, saudara. Setiap kali kita berkumpul sebagai gereja Tuhan, kita sedang di-training, kita sedang diingatkan bahwa kita adalah alatnya Tuhan untuk menggenapkan misi Tuhan di dunia ini. Anda mau tahu apa misi Tuhan, misi yang paling terutama dari Tuhan untuk dunia ini? Dia tidak ingin satu orang pun binasa, saudara. Itulah misi yang paling utama yang Tuhan inginkan bagi dunia ini. Dia ingin every single person saved. Dia nggak ingin satu orang pun binasa. Itulah misinya. Dan Anda dan saya mendapat kehormatan. Anda dan saya mendapatkan kehormatan yang tertinggi untuk menjadi bagian dari tim misinya Tuhan sebagai gerejanya. Sekitar 5 tahun lalu, is Ella here? No? Oh, Ella can I? Sekitar 5 tahun lalu, saudara, waktu Melody masih umur 2 tahun lebih, ada pasangan muda di gereja kita yang waktu itu mau menikah. Nah, seperti biasa karena kalau ada teman-teman yang mau menikah,
di gereja kita, Nana sering bantu saudara, karena dia berpengalaman dalam bidang itulah. Nah jadi ceritanya pasangan ini lagi cari baju pengantin. Terus dia ngajak Nana untuk shopping baju pengantin. Saya nggak ikut. Lalu ketika mereka ada di toko yang menjual baju pengantin itu, waktu itu sekali lagi Melody baru 2 tahun lebih, mungkin dia minta keluar dari stroller atau gimana, dikeluarin. Terus waktu Nana ngomong sebentar aja sama karyawan toko itu, dia baru ngomong sebentar beberapa detik, tiba-tiba begitu dia noleh, Melody hilang. Saya rasa kalau Anda punya anak, Anda baru mengerti perasaannya. Ya, saudara? Ketika anak Anda hilang, apalagi anak kecil, saudara, sepertinya everything else doesn't really matter. Apapun yang kita lakukan, kita akan berhenti, kita akan gunakan semua fokus kita, tenaga kita untuk mencari anak kita yang hilang. Anda setuju? Ya? Nggak ada yang lebih penting daripada menemukan anak kita yang hilang. Nana langsung bilang sama karyawan toko itu, dan karyawan toko itu buru-buru, untungnya sigap dan cepat ya saudara. Jadi dia tutup, dia kunci toko tersebut supaya anaknya nggak bisa pergi, nggak bisa keluar. Singkat cerita, Anda tahu baju pengantin itu kan biasa besar-besar, fluffy, besar-besar gitu ya saudara ya. Singkat cerita, Nana mendengar suara di bawah-bawah baju pengantin tersebut. Dan disitulah Melody. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebentar aja. Bayangkan sebentar, salah satu dari anak Anda yang masih kecil tiba-tiba terpisah di mall. Waktu Anda datengin security yang kerja di mall, Anda tanya, anak saya hilang, tolong bantu cari, kamu lihat gak, dan sebagainya. Terus security itu begini saudara, gak tahu, gak lihat, saya lagi gak sempet, aduh males. Bayangin security yang Anda mintain tolong seperti itu. Anda rasanya pengen, come on man, cariin anak saya, tolong hubungi radio, teman-teman kamu yang kerja di mall, tolong hubungin di speaker di mall bahwa anak saya hilang, semua tolong bantu. Bukankah Anda setuju itu yang Anda mau lakukan? Atau at least itu yang Anda ingin orang lain lakukan untuk Anda ya? Tahukah saudara, bukankah itu gambaran dari dunia ini? Ada begitu banyak orang-orang yang terhilang di luar sana. Atau begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus di luar sana. Anda dan saya sebagai gereja Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia dan anugerahnya. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan pernyataan dan pewahyuan dari Tuhan bahwa Dia adalah Mesias dan Anak Allah. Dan sekarang setiap kali kita berkumpul sebagai gereja Tuhan, yang seharusnya kita lakukan adalah kita berdoa, kita beribadah. Kita gak lakukan secara kasual, kita gak lakukan ya nanti kalau saya sempat, ya nanti kalau saya ada waktu saudara. Tapi justru kita menjadi perwakilannya Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, untuk membawa kembali anak-anak Tuhan yang hilang, anak-anak Tuhan yang di luar sana yang belum mengenal Dia. Ya kan? Seharusnya kita menjadi penjaga toko yang sigap dan mengunci pintu dan mencari orang-orang yang tersesat, saudara. Seharusnya kita nggak menjadi satpam yang Hari ini saya mau ingatkan, setiap kali kita berkumpul, Anda dan saya, kita diberikan penghormatan tertinggi dari Tuhan, di mana kita bisa bilang, Tuhan, hidup yang Tuhan kasih ke saya, satu-satunya hidup yang Tuhan sudah hadiahkan ke saya, yang Tuhan sudah anugerahkan ke saya ingin persembahkan kepada Tuhan. Saya ingin Tuhan pakai hidup saya yang satu-satunya ini
untuk menjadi alat keselamatan, untuk dijadikan alat keselamatan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Come on. Mungkinkah itu alasannya? Kenapa ada 120 juta orang di negara ini? Ada miliaran orang di seluruh dunia, di mana setiap pagi, setiap minggu pagi, mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka melayani, mereka memberi, mereka menyeret anaknya, karena mereka menyadari bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan. Dan ketika kita menjadi bagian dari gerejanya Tuhan, kita sedang berada di dalam sebuah misi bersama dengan Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Kalau Anda dan saya bukan orang yang pandai bicara, yang kita bisa lakukan sangatlah simpel. Satu pertanyaan aja. Maukah kamu datang ke gereja bersama dengan saya? Kalau Anda nggak pintar menjelaskan tentang karya Yesus di atas kayu salib, yang satu hal yang saya yakin Anda bisa lakukan semua orang, mengulurkan undangan kepada mereka. Maukah kau datang bersama dengan saya ke gereja? Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri? Kita tutup ibadah kita. Boleh kita naikkan pujian yang tadi? Nana mungkin boleh bantu agak rendah sulit. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih.
Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mau menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah daripada-Mu. Hidup kami adalah hadiah yang Kau berikan untuk kami semua. Oleh sebab itu kami persembahkan sekali lagi ke hadapan-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi salah satu bagian dari tubuh-Mu, Tuhan. Berikan dan wahyukan kepada kami, Tuhan, apa bagian kami di dalam gereja, apa bagian kami di dalam tubuh-Mu, Tuhan. Kami ingin menggunakan hidup yang telah Engkau berikan ini untuk menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk supaya Engkau pakai untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan anugerah Tuhan yang telah diberikan melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Pakai hidup kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai sekelompok orang percaya. Pakai gereja ini di komunitas ini. Pakai kami semua dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi bagian dalam tim misi-Mu untuk menyelamatkan dunia ini. Ada begitu banyak orang yang terhilang, ada begitu banyak orang yang tersesat di luar sana. Kami rindu supaya mereka menemukan kembali rumah mereka. Kami rindu supaya mereka semua tahu akan berita keselamatan dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka semua. Kami rindu, Tuhan, seperti hidup kami diubahkan, seperti hidup keluarga kami diubahkan, seperti karakter kami yang sudah diubahkan karena kita mengenal Yesus. Kami rindu hal itu pun terjadi untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat merasa terhormat kami bisa menjadi bagian dari gereja, Tuhan. Terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman. Engkau berikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua yang kami dengar pada hari ini. Syukur kami ucapkan kepada Engkau, Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Engkau berkati setiap orang-orang yang memberi. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kemurahan hati mereka, Engkau melihat hati mereka untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Berkat yang terbaik, segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan mengikuti kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh saya mengundang Cibulan juga yang berulang tahun. Yuk, sama-sama kita merayakan. Ada lagi yang berulang tahun, bolehkah saya mengundang teman-teman yang berulang tahun untuk maju ke depan? Kita akan berdoa bersama-sama. Siapa lagi ya? Oh, kemarin si Jen. Ada lagi yang berulang tahun, boleh? Oh, Koniko. Oh, ya kalau gitu Koniko yang doain. Halo. Yuk, ada lagi yang berulang tahun, bolehkah saya mengundang ke depan yang berulang tahun? Oke. Terima kasih semuanya. Nana mau say something? Terima kasih sudah dikasih surprise. Ya semoga di tahun-tahun ke depan bisa lebih lagi melayani Tuhan lebih lagi dan melayani komunitas di Gereja Rock dan semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Oke, ada yang mau mendoakan? Ayo silakan kalau ada yang I pray. take off. Yuk kita doa buat Cinana sama Cibulan yuk. Oke.
Tuhan terima kasih Tuhan untuk dua saudara kami yang kami kasih Tuhan, Cinana dan Ciwulan, yang Engkau tambahkan satu ulang tahun lagi Tuhan di tahun ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau mencintai mereka Tuhan. Kami berdoa sebagai komunitas gereja Tuhan, biar Engkau Tuhan tambahkan umur panjang, kesehatan Tuhan, biar Engkau lindungi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anaknya juga Tuhan, juga pelayanannya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau tambahkan hikmat-Mu Tuhan, Engkau jagai mereka, Engkau proteksi mereka Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Biar Engkau tambahkan damai sejahtera juga Tuhan, segala yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik Engkau limpahkan kepada mereka Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau menyinari mereka Tuhan, memberi kasih karunia kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat Anda yang menyaksikan online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.